Halo kaum jantan dan wanitaan, apa kabar? Masih belum dapat panggilan? Sama. Selamat datang kembali di channel kesayangan ibu saya, di mana seperti biasa, saya dan tim lintas imaji yang saya miliki akan menjejeli kalian dengan berbagai suguhan dari alur sebuah film yang tentunya menarik untuk dibahas. Dan film yang menjadi topik utama pembahasan kali ini merupakan film yang disponsori oleh Universal Studio dan dikomandoi oleh sutradara John Eric Dowdle dan rilis pada 16 September tahun 2010 lalu yang berjudul Devil. Film yang bergenre fantasi horor misteri kali ini memiliki rating yang cukup memuaskan di IMDb, yakni 6.2/10. Saya tidak akan muak mengingatkan kepada kalian bahwa konten ini berisikan berbagai bocoran, kebetan, dan contekan. Jadi untuk kalian yang tidak bersahabat dengan ketiga hal yang saya sebutkan tadi, tolong jangan ditonton. Tanpa berlet-let again, acukan suara lain yang tidak seharusnya terdengar, tetapi terpublikasi begitu saja, dan kita langsung masuk ke pembahasan film Devil tahun 2010 berikut ini. Dan film Devil pun resmi dimulai. Setelahnya, Sin akan memperlihatkan pemeran utama dari film ini, yakni seorang detektif yang bernama Bowden, dan diperankan oleh Chris Messina, sedang melakukan perbincangan dengan teman gaharnya pada sebuah kedai yang pastinya sudah disediakan oleh sang sutradara. Pembahasan dari obrolan tersebut adalah tentang keluarga dari Bowden yang telah terbunuh, namun ia belum berhasil menemukan pembunuhnya. Dan hal itu tentunya masih belum bisa diterima oleh Bowden. Lalu Sin berganti dan memperlihatkan rekan kerja detektif Bowden, yakni detektif Markowitz, memberitahukan bahwa ada seseorang yang terjatuh dari sebuah bangunan berlantai 2. Namun Bowden berasumsi bahwa korban bukanlah jatuh, melainkan melompat dari sebuah gedung tinggi yang berada tidak jauh dari lokasi TKP. Di area gedung yang diduga menjadi tempat korban melompat itulah kita akan menemui pemeran lain dalam film ini, yakni seorang pria berkupluk yang diperankan oleh Tom Hardy. Maksud saya Logan Marshall Green, pria bersetelan rapi yang diperankan oleh Geoffrey Arend, Grandma yang diperankan oleh Jenny O'Hara, wanita uhu yang diperankan oleh Bojana Novakovic, dan security gahar yang diperankan oleh Bokeem Woodbine. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu dan memasuki lift dari gedung tersebut, di mana pada lift inilah mimpi buruk mereka dimulai. Berawal dari lift yang mengalami RTO, dan hal itu nampaknya disadari oleh salah satu security yang bertugas memantau CCTV seat bernama Ramirez. Lalu Ramirez memberitahukan kendala tersebut kepada rekan shiftnya bernama Lastik. Lalu Lastik segera menghubungi petugas kebersihan di sana yang terlihat sedang membersihkan pecahan dari sebuah jendela bernama Dwight. Lastik meminta Dwight untuk mengecek ruang mesin di bagian atas gedung dan menemukan penyebab dari berhentinya lift tersebut. Dari ruang CCTV seat, Lastik menghubungi mereka melalui speaker komunikasi dua arah yang terhubung langsung ke dalam lift. Namun sialnya, speaker tersebut hanya dapat memperdengarkan suara Lastik kepada mereka, sedangkan suara mereka tidak dapat terdengar oleh Lastik. Your building. Kemudian Sin kembali kepada detektif Bowden yang sedang berjalan kalem dengan detektif Markowitz sampai ia menginjak sebuah pecahan kaca dan menyatakan bahwa tempat itu merupakan TKP dari korban yang melompat pada awal film. Di ruang CCTV seat, Lastik dan Ramirez baru mengetahui bahwa tadi pagi ada yang melompat dari jendela yang berada di lantai 35. Dan itu sinkron dengan hasil analisa yang dilakukan oleh detektif Bowden. Lalu Ramirez melihat sebuah keanehan dari rekaman CCTV seat yang baru saja ia lihat. Sedangkan Dwight yang kali ini terlihat sudah berada di ruang bawah tanah masih berusaha mencari tahu penyebab yang membuat lift tersebut stuck dan nyaris membunuhnya.
lampu lift yang sejenak mati, dan terlukanya si wanita Uhuy yang tidak diketahui oleh apa dan siapa, menandai awal dari tuduh-menuduh di antara mereka. Sampai si security guard menyadari bahwa ada noda darah di jas yang digunakan oleh si pria bersetelan rapi. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi bahan tuduhan kepadanya. Namun bagusnya, dari ruang CCTV, Lastik dan Ramirez dapat menetralkan perdebatan tersebut, lalu meminta kepada si wanita Uhuy untuk menunjukkan apa yang sebenarnya baru terjadi kepadanya. Dan setelah mengetahui hal itu, mereka berupaya untuk segera menghubungi polisi. Detektif Bowden yang berada di sekitar area yang menjadi laporan dari kantor kepolisian pun segera mendatangi lokasi dan menemui Lastik serta Ramirez. Lalu detektif Bowden mulai meminta kepada mereka yang berada di dalam lift untuk menunjukkan identitas melalui kamera CCTV. Namun yang ia dapati hanya identitas dari security guard yang ternyata bernama Ben melalui Lastik. Tidak lama dari hal tersebut, lalu kembali menyala dan memperlihatkan si pria bersetelan rapi telah mati tertusuk oleh sebuah pecahan kaca. Dari ruang CCTV, mereka semua kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Lalu Ramirez mulai menyangkut pautkan semua kejadian itu adalah perbuatan dari sosok yang sering kita sebut iblis. Dan hal tersebut tentunya tidak direspon serius oleh Bowden. Lalu Bowden menyadari adanya secari kertas pada saku jas mayat si pria bersetelan rapi dan meminta kepada pria berkupluk untuk menunjukkannya ke kamera. Dan yang didapati adalah nama dari sebuah kantor yang berada di lantai 35. Lalu Bowden pun segera mendatangi kantor tersebut. Kalian ingetin scene ini. I've never seen a person die. Saat detektif Bowden sudah berada di lantai 35, ia melihat salah satu anggotanya sedang mengidentifikasi TKP bunuh diri dari korban pertama dan menemukan sebuah catatan bunuh diri yang berisikan kalimat, "Aku bisa mendengar langkah iblis semakin dekat." Knalpot motor bukan langkah iblis. Namun semua itu masih dirasa aneh oleh Bowden. Sekembalinya ia dari lantai 35, ia mendapatkan sebuah informasi bahwa salah satu dari mereka yang berada di dalam lift sengaja tidak mengisi buku tamu. Dan si pria bersetelan rapi merupakan seorang sales yang berhasil menipu banyak kliennya. Lalu Bowden berasumsi mungkin saja salah satu klien yang ditipu si pria bersetelan rapi adalah salah satu dari mereka yang berada di dalam lift dan melakukan pembunuhan menggunakan pecahan kaca saat lampu lift mati sejenak. Kemudian Ramirez kembali menunjukkan rekaman CCTV yang seperti memperlihatkan sebuah gradasi wajah, menurut saya. Namun detektif Bowden justru memberikan sebuah kupon cuci mobil kepada Ramirez, yang di belakangnya terdapat sebuah tulisan permohonan maaf dari pelaku tabrak lari yang telah merenggut nyawa anak dan istrinya 5 tahun lalu, dan menegaskan kepada Ramirez bahwa ia tidak mempercayai apapun yang ada sangkut pautannya tentang iblis. Scene kembali kepada Dwight, yang kali ini terlihat ingin memperbaiki lift secara manual, menggunakan alat seadanya. Namun sang iblis dari informasi yang berhasil didapati, diketahui bahwa setiap orang yang berada di dalam lift merupakan orang-orang bermasalah. Si pria bersetelan rapi yang ternyata bernama Vince adalah seorang penipu. Grandma yang ternyata bernama Jen adalah seorang pencuri. Si wanita Uhuy yang diketahui bernama Sarah adalah seorang pembohong. Dan security guard Ben adalah seorang penjahat kejam. Namun, hanya si pria berkupluk yang belum diketahui informasi dan data dirinya. Lalu detektif Bowden meminta kepada Lastik untuk memutar rekaman CCTV yang berada pada pintu lobi. Dan mendapat kejanggalan bahwa si pria berkupluk tidak membawa tas seperti yang terlihat pada kamera. Dan Bowden pun berupaya mencari tas tersebut. Namun, terhenti oleh teriakan Lastik yang menyadari bahwa lampu pada lift akan kembali mati. What's happening? You know, if I could just check the wire. The hell's going on?
Namun saat lampu lift kembali menyala, Grandma Jane lah yang kali ini terbunuh. Dan hal itu semakin menimbulkan pertanyaan bahwa siapa di antara mereka yang menjadi pelaku pembunuhnya. Lalu Sin sejenak memperlihatkan wanita funky yang terlihat berlari dan ingin memasuki gedung, namun mendapat penolakan dari petugas yang ada di sana. Sin kembali lagi ke dalam lift, dan kali ini memperlihatkan si pria berkupluk yang berupaya menurunkan mayat Jane yang tergantung. Dan ketika ia akan menutup mata dari mayat Jane yang masih terbuka, It doesn't work until they're dead for a few hours. ingat perkataan Ben sebelumnya? I've never seen a person die. Yeah, Vaughn. Di lain tempat, Detektif Bowden dan Markowitz berhasil menemukan tas si pria berkupluk yang disembunyikan di bawah yang disembunyikan di bawah wastafel toilet gedung, yang ternyata hanya berisikan beberapa perkakas. Namun kenyataan lain yang didapati adalah orang yang tidak mengisi buku tamu adalah si pria berkupluk. Sekembalinya mereka ke ruang CCTV, Detektif Markowitz berhasil menguak fakta sesungguhnya tentang Sarah kepada Bowden, di mana Sarah pernah melakukan 3 kasus kejahatan, yakni memeras pria kaya yang masih berstatus suami orang. Dan kali ini, ia berupaya memeras suaminya sendiri, yang diketahui merupakan keturunan keluarga kaya, yaitu keluarga Caraway. Ia datang ke gedung tersebut untuk menemui pengacaranya, yang bernama Wayne Kazan. Namun ketika Detektif Bowden telah berhasil menemui pengacara Sarah, ia hanya disuruh untuk menghubungi orang terdekat dari Sarah, yang tidak lain adalah suaminya. Lalu Sin beralih kepada Lastik, yang sedang berupaya menutup katup lift yang berada di ruang bawah tanah. Could be shorting out the circuits. Dan harus menemui akhir cerita dengan caranya sendiri. Detektif Markowitz yang ditugaskan untuk menghubungi suami Sarah nampaknya tidak mendapat kejelasan, dan justru Detektif Bowden baru ngeh bahwa ternyata suami Sarah telah menyadari akan niat busuk Sarah untuk memerasnya dan menyuruh salah satu pembunuh bayaran untuk membunuh Sarah. Kenyataan lain yang lebih mencengangkan adalah ternyata suami Sarah merupakan pemilik Caraway Security, dan itu berarti pembunuh bayaran yang dimaksud adalah Ben. Namun saat lampu lift kembali mati, justru yang tergeletak tak bernyawa adalah Ben. Motor kembali berjalan. Detektif Bowden mulai meragukan ucapannya, dan ia pun mulai bertanya kepada Ramirez apa yang dapat ia lakukan untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan Ramirez menegaskan bahwa Detektif Bowden dapat menyelamatkan mereka berdua hanya ketika mereka berhasil mengungkapkan kebohongan yang mereka tutupi. Lalu Detektif Bowden mulai bercerita tentang hal buruk yang pernah ia lakukan di masa lalu, dan menegaskan bahwa seburuk apapun hal yang telah mereka lakukan, mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya. Sir, we found a woman who thinks she knows someone in the elevator. Send her in. No. Dan hal tersebut menyisakan si pria berkupluk. Lalu wanita funky yang saat ini sudah memasuki ruang CCTV yang ternyata adalah tunangan dari si pria berkupluk, mulai menguak kebenaran dari tunangannya, yang ternyata bernama Tony, yang akan menghadiri wawancara kerja di gedung tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa perkakas kerjanya. Dan tujuan si wanita funky itu adalah untuk mengambil perkakas kerja yang disembunyikan Tony di bawah wastafel toilet. Dan nama lengkap dari Tony adalah Tony Jankowski, dan ternyata ia mengisi buku tamu. Lantas, siapa yang tidak mengisi buku tamu? Dan itu adalah Grandma, yang dikira bernama Jankowski oleh Bowden, yang ternyata adalah iblis yang sebenarnya, dan berupaya membunuh Tony.
Who are you? Today, I'm an old woman. Are you ready for your turn, Anthony? You know who I am now, yes? Take me. I should never have left. It's my fault. You think you can make some kind of bargain? Take me instead, please. Stop saying that! You're not good. I know. You think you can make up for the choices you made? No. You think you can be forgiven? Tony lebih mendengarkan kata-kata Bowden untuk berterus terang dan mengakui, I killed a mother and her son on Bethlehem Pike 5 years ago. The hit and run, and I was never caught. I'm so sorry. belum. Film belum selesai. Damn, I really wanted you. Karena pada scene terakhir inilah, Detektif Bowden baru bertemu langsung dengan Tony dan mengatakan kepadanya, That was my family on Bethlehem Pike. I've been waiting for this moment for 5 years. All the things I'd say to you, what I'd do. I forgive you. If the devil is real, Then God must be real too. ini film keren, mengesampingkan durasi film yang menurut saya terlalu cepat, menurut saya. Di sisi lain, keseluruhan adegan, petunjuk, dan kenyataan yang terungkap dapat dengan apik dikemukakan oleh sang sutradara. Berbagai kepusingan, ketidakmengertian, dan kebingungan akan kalian temukan ketika motor lewat. Dan kesimpulan yang didapat dari film ini, terkadang rasa kehilangan yang teramat sangat, entah dari seseorang yang kalian ketahui ataupun tidak, dapat membutakan hal yang paling sederhana untuk dikatakan, namun sangat sulit untuk diungkapkan, yaitu memaafkan. Dan demikian alur film Devil tahun 2010 kali ini. Jika kalian ingin memberikan kritik, saran, serta rekomendasi film yang tentunya menarik untuk dibahas, boleh dicelupkan di kolom komentar seperti biasa. Tombol like, dislike, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Bebas mau kalian kemanakan juga. Saya, Sen, Dir, dan Ian mengundurkan jabatan lagi. Dan sampai jumpa di episode alur film berikutnya.